Perhatian, video ini gue hanya membahas channel YouTube aja. Kalau misalnya kreator ini rame atau aktif di sosmed lain, itu udah di luar pembahasan gue. Halo bosku, mungkin kalian mengenal kata bosku sebagai kata-kata unik dari channel Baim Wong. Padahal kata-kata bosku sendiri sudah dipopulerkan duluan oleh channel Michael Shaw, sebuah channel gaming MLBB yang sangat fenomenal pada masanya. Bahkan Michael Shaw merupakan project leader dari YouTube Rewind Indonesia tahun 2018. Tapi sayangnya sejak saat itu juga channelnya malah mengalami penurunan, bahkan sekarang malah menjadi channel slot. Jadi inilah the downfall of Michael Shaw. Sebelum itu, bagaimana Michael Shaw memulai karirnya di YouTube seperti biasa? Sayangnya karena udah jarang muncul di internet dan video-video lamanya pun sudah banyak yang di private dan dihapus, jadi susah banget buat riset tentang data-data ini. Jadi jika kalian memang lebih tahu dan lebih paham, bisa banget buat subscribe channel ini. Koreksi di kolom komen seperti biasa. Michael Shaw sendiri sudah mulai membuat channel YouTube dan video sejak tahun 2017. Dan alasannya membuat channel YouTube adalah untuk mencari teman dan membuat sebuah koneksi. Dan memang sebelumnya juga Michael Shaw emang udah hobi atau senang nonton video di platform YouTube, sehingga ia ingin membuat channelnya sendiri juga. Konten pertamanya pun juga sangat absurd, yang isinya adalah ia yang sedang joget-joget gaje dengan lagu Eta Terangkanlah. Dan pada saat diupload, video tadi hanya mendapatkan 100 views saja. Tapi setelah itu, kontennya menjadi lebih berfokus pada konten gaming, terutama konten Mobile Legends. Pada awalnya Michael Shaw ingin berfokus pada konten PUBG atau PUBG, tapi dikarenakan tidak memiliki device yang cukup dan mumpuni, jadi dia menjadikan Mobile Legends sebagai konten utamanya. Dan juga menurutnya pada saat itu game ini juga mulai populer sedikit demi sedikit. Dan memang pada tahun itu juga belum terlalu banyak konten kreator yang menjadikan MLBB sebagai konten utama. Tidak seperti sekarang yang udah pasaran banget. Untuk sejak kapan channel Michael Shaw mulai rame? Michael Shaw mulai naik channelnya sejak video konten tutorial Hero Iritel Mobile Legends, dimana katanya tertulis kalau videonya pada saat itu bisa mendapatkan 1 juta lebih views. Sehingga di titik ini channel Michael Shaw udah mulai eksis dan dikenal oleh orang-orang, terutama player game MLBB. Dan dengan seiring berjalannya waktu dan karena kekonsistenannya juga, Michael Shaw sudah mulai melonjak channelnya. Belum lagi dengan banyaknya pamor pada hal-hal tertentu, seperti menjadi salah satu anggota grup gaming OBB, orang yang menjadi top global hero Balmond dan Iritel, dan juga dengan banyaknya video yang berkolaborasi atau collab dengan kreator gaming yang lebih besar. Sehingga dengan semua faktor itu, gak heran kalau channel Michael Shaw bisa besar dan naik. Bahkan Michael Shaw pada saat itu juga menjadi salah satu streamer yang memiliki performa views yang sangat tinggi di Indonesia pada masanya. Ia juga sempat menjadi project leader pada YouTube Rewind Indonesia tahun 2018, dan itu semua bisa ia capai dalam kurun waktu 1 tahun lebih sedikit sejak ia memulai membuat video di platform YouTube. Tapi itu semua berubah ketika Michael Shaw memutuskan untuk rehat dari konten primadonanya, yaitu konten MLBB. Pada video itu, ia juga menjelaskan kalau ia sendiri udah jenuh dan bosan dengan game Mobile Legends. Jadi sedikit ngomong ya bosku, kayaknya kita udah saatnya untuk berhenti dulu dari Mobile Legends. Kenapa? Bukan dari Mobile Legends doang sih sebenarnya sih. Sementara ini aku jujur aja bosku, aku lagi di level dimana kayak lagi jenuh banget main game kompetitif yang kayak mesti apa yang ngomong ya, yang kayak mesti kalian tuh kayak gimana sih namanya, gila lu, gue main 2 tahun ya bosku ya, jadi sebelum YouTube mulai YouTube pun udah main, jadi 2 tahun main terus-terusan everyday itu, jadi kayak makanya kita tuh jadi nggak happy bosku. Jadinya sedikit kabar aja, emang mungkin kedepannya nih bakal jarang upload untuk Mobile Legends juga ya, bukan bakal. Sehingga setelah video itu, alih-alih membuat konten MLBB lagi, ia malah membuat konten lain. Dan tentu saja perubahan konten tersebut berdampak besar pada karirnya sebagai YouTuber MLBB. Viewsnya juga menurun, begitu juga dengan performa channelnya. Bahkan ia juga sempat tidak upload video selama berbulan-bulan juga. Tapi setelah waktu yang cukup lama, Michael Shaw sempat upload lagi dan melakukan live stream pada tahun 2021, di mana nama dia mulai menjadi topik pembicaraan lagi karena selain terlihat ia sudah mulai aktif di YouTube, Michael Shaw juga melakukan subathon
Bahkan live stream subatonnya bisa mencapai 35 hari. Dan entah kenapa setelah momen subaton itu, kabarnya makin lama makin memudar lagi, bahkan menghilang. Dan ternyata kalau kalian cek lagi channelnya, sekarang sudah menjadi channel slot dengan nama Max Slot. Entah ini karena dia di endorse ataupun channelnya dijual, itu juga gue nggak tahu. Yo, halo teman-temanku, selamat malam semuanya, apa kabar? Halo guys, selamat malam teman-temanku, apa kabarnya brother? Selamat malam guys, apa kabar? Aduh Baris. Yoi, astaga guys, baru mulai guys. Selamat malam Rifki Cinta, Pedri. Ini juga dibuktikan dengan link-link channel Michael Sow yang diberikan dari Social Blade ataupun di video-video kolaborasinya. Dan sampai sekarang pun ia masih aktif mengupload dan live stream tentang konten slot. Walaupun memang di deskripsinya ia mendisklaimer kalau kontennya hanya untuk hiburan tanpa menjerumuskan siapapun. Jadi sebenarnya apa yang menyebabkan channel Michael Sow ini menjadi menurun? Bahkan sampai banyak melakukan perubahan pada channelnya. Jadi kenapa channelnya Michael Sow mengalami penurunan? Menurut beberapa sumber dan pendapat seperti komentar-komentar di YouTube dan beberapa artikel di internet, alasan pertama adalah low effort. Sebenarnya Michael Sow sejak masa kejayaannya sudah dikenal sebagai channel yang videonya itu jarang banget diedit secara bagus. Intinya memang sudah dikenal dengan kesederhanaan videonya. Tapi tentu saja semakin lama, standar kualitas sebuah video YouTube tentu saja semakin naik. Dan itulah yang terjadi pada channel Michael Sow. Orang-orang jadi mulai bosan dengan videonya karena ya videonya begitu-begitu aja. Intinya udah mulai nggak menarik lagi. Alasan kedua sendiri adalah faktor giveaway. Banyak orang bilang kalau channel Michael Sow itu subscribernya kelihatan banyak karena memang ia sempat gempar giveaway yang tentu saja subscribe menjadi salah satu syaratnya. Sehingga ini membuat orang subscribe hanya untuk mengikuti giveaway-nya saja. Sehingga ketika video lain tidak mengadakan giveaway, tentu saja penontonnya malas untuk menontonnya. Tapi alasan ini sebenarnya memang agak sedikit rancu. Dan alasan-alasan selanjutnya seperti yang sudah kalian lihat adalah alasan klasik seperti sempat kena banyak drama dan tentu saja sempat jarang upload dalam waktu yang lama. Dan karena semua faktor itu, wajar aja kalau channelnya menurun. Apalagi setelah ia sempat ingin mengupload konten lain karena jenuh dan bosan dengan konten gaming MLBB. Jadi apakah kalian punya pendapat lain dan mungkin ingin koreksi beberapa poin yang gue sampaikan? Seperti biasa bisa koreksi di kolom komen. Terima kasih telah menonton video ini. Gimana? Kalian tahu Michael Sow ini dari mana? Atau apakah kalian sampai sekarang masih setia ngikutin channelnya? Silahkan komen juga. Di sini gue cuma mau bilang aja sih, kalau kita harus tetap berinovasi meskipun sedang berada di puncak kesuksesan, apalagi ketika sedang mengurus sebuah channel YouTube. Dan jangan lupa untuk mendengarkan saran dan keluhan dari subscriber, karena kunci dari sukses di YouTube ataupun media sosial lain adalah terus membangun engagement dengan para audiens kalian. Karena punya jutaan subscriber gak selalu menjadi jaminan sukses di YouTube. Jadi jangan lupa subscribe Dazzle. Dah.